Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julindo Dalin Paza dari kelas PO 24C NPM 2411452. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan apa itu berzikir. Berzikir yang berarti mengingat Allah dengan hati dan lisan telah menjadi amalan umat manusia sejak zaman dahulu, bahkan sejak penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Zikir bukan hanya amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi telah ada jauh sebelum itu. Berikut ini adalah perjalanan asal-usul berzikir dari zaman ke zaman. Yang pertama, zikir di zaman Nabi Adam alaihissalam. Zikir pertama kali dikenal sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan, Allah mengajarkan mereka cara untuk berkomunikasi dan mengingatnya. Pada saat itu, zikir bukan hanya berupa lafaz yang diucapkan, tetapi lebih kepada kesadaran akan kehadiran Allah yang Maha Agung dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, zikir di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zikir berkembang lebih dalam, terutama setelah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya, seperti ketika ia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, atau ketika ia dibakar api yang sangat besar. Yang ketiga, zikir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, umat manusia semakin mengenal zikir sebagai bentuk pengingat akan kekuasaan Allah yang sangat besar. Nabi Musa sering berpikir dan berdoa dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika beliau harus menghadapi Firaun yang zalim dan ketika beliau membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir. Selanjutnya, zikir di zaman Nabi Muhammad SAW. Zikir mencapai puncaknya ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya berzikir sebagai salah satu amalan yang bisa menjaga hati tetap hidup, penuh cahaya dan selalu ingat kepada Allah. Beliau mengajarkan berbagai jenis zikir yang bisa dilakukan dalam berbagai keadaan, baik di waktu lapang maupun sempit. Zikir yang kelima, zikir dalam kehidupan sehari-hari. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, zikir terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam. Dalam setiap ajaran tasawuf, berzikir menjadi sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.